Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar anak-anak pada hari ini? Semuanya sehat? Oke, baik. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir? Oh ya, semuanya hadir ya. Bagus, berarti anak-anak punya semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita pada hari ini, ada yang tahu pembelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Oh iya, baik sekali. Pembelajaran kita minggu yang lalu tentang biaya. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang elemen-elemen biaya produksi. Nah, sebelum kita membahas tentang elemen-elemen biaya produksi, kita harus ketahui dulu, biaya produksi itu apa sih? Ada yang tahu apa itu biaya produksi? Oke, biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan untuk siap dijual. Nah, anak-anak, dalam elemen-elemen biaya produksi ini, itu biaya produksi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga tentang biaya overhead pabrik. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ketiga itu atau elemen-elemen biaya produksi. Nah, manfaat kita belajar elemen-elemen biaya produksi ini untuk kita dapat mengetahui apa itu biaya bahan baku, apa itu biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang biaya bahan baku. Ada yang tahu apa itu biaya bahan baku? Nah, baik, biaya bahan baku itu adalah biaya atas bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi. Jadi, anak-anak tahu contoh biaya bahan baku itu seperti apa? Nah, contohnya biaya bahan baku itu misalnya pembelian atau pemakaian bahan berupa misalnya anak-anak mau membuat pakaian. Berarti anak-anak harus membeli kain, membeli benang, membeli jarum dan sebagainya. Nah, biaya selanjutnya kita akan membahas tentang biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Istilah tenaga kerja langsung itu digunakan untuk menunjukkan tenaga kerja. Tenaga kerja itu contohnya seperti apa? Nah, tenaga kerja itu seperti karyawan, buruh yang melakukan proses pembuatan sebuah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, itu untuk membiaya untuk membayar gaji karyawan atau buruh tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya overhead pabrik, di mana anak-anak biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi, biaya overhead pabrik itu tidak termaksud dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, dia itu ada sendiri lagi. Contoh dari biaya overhead pabrik antara lain misalnya adanya bahan penolong. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu bisa reparasi atau pemeliharaan mesin, gaji mandor, biaya listrik, biaya penyusunan peralatan pabrik, atau biaya-biaya yang di luar biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead dan biaya bahan baku. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang elemen-elemen biaya, selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan biaya, cost, dan beban atau expense. Nah, anak-anak, biaya atau cost dan beban atau expense adalah dua hal yang berbeda.
Ya, mengapa dua hal yang berbeda? Karena biaya identik dengan pengorbanan untuk memproduksi barang dan jasa. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan beban itu adalah sejenis pengorbanan atau pengeluaran dalam rangka menciptakan atau mendapatkan penghasilan, misalnya beban iklan, beban listrik, dan sebagainya. Nah, anak-anak, dalam proses produksi, biaya operasional itu merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh pabrik dalam memproduksi barang mulai dari awal sampai dengan barang tersebut siap dijual. Nah, oleh karena itu, biaya produksi mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang penggolongan biaya. Nah, penggolongan biaya di sini ada 5 cara penggolongan biaya. Kita bahas yang pertama, yaitu atas dasar pengeluaran, di mana biaya digolongkan sesuai dengan objek yang dibiayai. Contohnya biaya bahan baku, yaitu semua pengeluaran untuk bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Yang kedua adalah menurut fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan sesuatu yang dibiayai. Dan yang keempat menurut hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir adalah penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Nah, anak-anak, tadi kita belajar tentang elemen-elemen biaya. Yang ingin Ibu simpulkan, Ibu memberikan satu contoh. Misalnya, ada sebuah perusahaan. Kita namakan perusahaan itu adalah perusahaan mutiara. Nah, perusahaan mutiara, pasti di dalam perusahaan mutiara, pasti terdapat biaya produksi, yaitu biaya produksi bahan baku, biaya produksi tenaga kerja langsung, dan biaya produksi overhead pabrik. Pasti terdapat 3 biaya itu dalam memproduksi suatu barang di perusahaan mutiara. Misalnya di perusahaan mutiara, mereka memproduksi minuman, berarti otomatis biaya bahan bakunya mereka harus membeli bermacam-macam buah untuk membuat minuman. Langsung itu biaya tenaga kerja langsung, mereka harus membayar buruh atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Lalu untuk biaya overhead pabrik, misalnya ketika mesin pembuat minuman itu rusak, mereka harus menyewa orang atau menyewa reparasi untuk untuk memperbaiki mesin minuman tadi, atau misalnya gaji untuk mandor, langsung itu biaya listrik digunakan di perusahaan itu, dan untuk biaya penyusunan peralatan pabrik dan sebagainya. Nah, setelah Ibu memberikan kesimpulan, mungkin anak-anak bisa merangkum dengan bahasanya sendiri. Siapa yang bisa? Oh iya, jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ibu akan memberikan kalian tugas. Nanti tugasnya akan Ibu kirim melalui WhatsApp atau Google Classroom ya. Akhirnya pembelajaran kita berakhir cukup untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau ya, untuk mungkin ada pertanyaan yang belum anak-anak mengerti, anak-anak bisa bisa bertanya lewat Google Classroom ataupun media lain yaitu WhatsApp. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk partisipasinya dalam belajar hari ini. Dan anak-anak harus mengerjakan tugas ya. Tugas dikumpulkan hari Senin. Tidak boleh terlambat. Dadah. Oh iya anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri, minggu depan kita ulangan ya. Jadi anak-anak harus mempersiapkan materi tentang biaya dan elemen-elemen biaya produksi. Sekian.